Cikal Narkoba Streaming Radio, Sobat juga di tengah-tengah CNS Radio udah kedatangan tamu yang spesial banget, Sobat juga yang akan berbincang-bincang sama Aya dan Ilham di CNS Podcast kali ini. Dimana kita udah kedatangan tamu yang spesial dan Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, ada Bapak Supratman. Halo Bapak. Halo juga, salam sehat buat kita semua. Iya Pak, sehat selalu ya Pak. Amin. Dan sudah divaksin juga kemarin kan ya Pak? Amin, sudah divaksin. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak nih. Nanti juga akan sedikit berbincang dan bertanya sama Bapak. Jadi kita langsung mulai aja ya. Benar banget Pak, karena kan memang kita mau ngebahas hal yang sekarang ini sedang dipertanyakan juga ya. Iya toh. Banyak orang nih ya, dimana Pak BNN ini sedang marak di desa nih Pak. Sebenarnya ada apa dengan desa? Dan desa menjadi wilayah dalam upaya pencegahan dini bahaya penyalahgunaan narkoba. Sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menciptakan desa bersih narkoba atau desa bersinar nih Pak? Sebelum saya menjawab apa itu desa bersinar, ya desa bersih dan narkoba, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu desa. Tentunya kita harus paham dulu apa itu desa. Desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa dari masyarakat. Hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan data yang tercatat sampai dengan Mei 2019 terdapat lebih kurang 74.950 desa dan 8.479 kelurahan yang berada di Indonesia. Dalam konteks desa bersinar yang sudah kita sepakati antara BNN, Kemendagri dan Kemendes, desa adalah suatu wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat pelaksanaan program PPKN yang dilaksanakan secara masif. Adapun tujuan dari terbentuknya desa bersinar adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib bagi masyarakat desa sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Desa juga menjadi perhatian khusus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena nyatanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya berada di perkotaan, ya, tapi penyebaran sudah sampai ke pelosok desa. Hasil pemetaan yang dilakukan BNN mendapati bahwa saat ini kawasan yang dinyatakan rawan narkotika terdapat sebanyak hampir lebih kurang 983 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mayoritasnya adalah desa. Di desa, dan ada juga kecenderungan bahwa sebagian besar penyalahguna juga terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan narkoba. Artinya tidak memandang strata siapa dia, di mana dia, narkoba udah tersebar di Indonesia. Terus juga desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, itu biasanya daerah-daerah yang berbatasan dengan kota, pesisir pantai, hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ya, negara tetangga seperti di kita Kalimantan Utara, ya. Juga daerah-daerah pulau-pulau terdepan seperti di Aceh, ya itu sangat rentan menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba. Dalam upaya menciptakan desa bersinar, ya, diperlukan sinergitas antara kementerian dan lembaga serta dukungan penuh dari pemerintah daerah atau desa yang mempunyai peran strategis dan sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional dalam Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional tahun 2020-2024 sebagai leading sektor untuk mengkoordinasikan segenap jajaran kementerian dan
lembaga dan daerah untuk menyukseskan rencana aksi nasional tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan program Desa Bersinar dari bersih dari narkoba melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Terus, jadi memang udah ada 900 lebih titik ya Pak ya, desa, dan memang juga masuknya juga dari jalur-jalur internasional ya Pak ya. Jadi memang desa jadi rawan juga ya. Nah Pak, bagaimana nih Pak, kan narkoba udah masuk ke desa Pak juga, dan sudah semestinya sebenarnya yang memang pasif banget penyebaran dari narkoba sudah masuk ke desa Pak, karena ada kebanyakan yang kita tahu ini narkoba merupakan suatu hype atau mungkin kebiasaan orang-orang yang hidup di kota-kota besar Pak. Sekarang masuknya ke desa nih Pak. Bagaimana Pak dengan desa, siapa penggunanya? Apakah petani, ataukah nelayan, ataukah memang lapisan masyarakat desa lainnya Pak? Iya, narkoba masuk desa. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak ada satu wilayah atau satu desa pun atau kelurahan sampai saat ini yang menyatakan kami bebas dari narkoba. Artinya penyebarannya udah sangat masuk kemana-mana ya, sampai ke pelosok ya. Kabupaten kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan narkoba. Intinya yang sudah saya kemukakan di awal, data daerah rawan narkoba ada 983 titik tadi yang tersebar di Indonesia dan sangat dimungkinkan adanya akan bertambah. Artinya tidak jaminan dengan data 900 itu kan daerah yang sudah rawan dan berbahaya. Tetapi kalau penyebaran secara umum, kita tidak ada yang berani mengatakan bahwa daerah kami bersih dari narkoba. Setiap kabupaten kota itu dah. Artinya sudah terpapar hampir seluruh Indonesia. Ya. Bicara pengguna yang berada di desa, siapa saja? Yang terlibat bukan hanya sebagai pemakai, artinya bisa saja di desa itu sampai saat ini banyak kita ketahui di daerah-daerah perbatasan mereka bukan hanya pengguna, tapi juga menjadi kurir ya, pengedar ya, penyalahguna, dan peredarannya bukan hanya pada masyarakat umum saja. Dikhawatirkan dilakukan oleh pemerintah daerah atau desa. Kita tidak dapat menutup mata atas kejadian yang bisa kita lihat melalui media. Artinya memang betul sudah terjadi hal-hal yang sangat masif ya. Iya Bapak, jadi kan BNN sendiri punya program namanya Desa Bersinar nih Bapak. Jadi bagaimana dengan program Desa Bersinar ini Pak? Oh baik, program Desa Bersinar menjadi salah satu program unggulan ya, Badan Narkotika Nasional. Program ini mempunyai nilai strategis untuk menjawab permasalahan penyalahgunaan peredaran gerak narkoba yang semakin meningkat. Dengan berangkat dari Desa Bersinar untuk menuju Indonesia bersih dari narkoba, artinya kita mulai dari desa atau kelurahan sehingga nanti sampai kecamatan, terus kabupaten, provinsi, dan menuju Indonesia bersinar. Badan Narkotika Nasional menggagas Desa Bersinar dan bersinergi dengan kementerian lain yang terkait seperti pemerintah desa, dan pemerintahan kabupaten, provinsi, juga Kemendagri dan Kemendes ya. Untuk target dari tahun 2021 ini ada sekitar 346 desa yang akan kita intervensi, di mana di sini nanti kita lakukan kegiatan yang sifatnya kolaboratif dari semua kedeputian, baik itu dari sisi cegah, dari sisi berantas, dari sisi rehabilitasi dan daya mas, sehingga semua berperan untuk mewujudkan Desa Bersinar, dan kita tuntut pemerintah daerah untuk aktif mendukung ya kegiatan-kegiatan desa yang akan dijadikan Desa Bersinar. Jadi memang harus semuanya bersinergi untuk bisa memulai dari desa ya Pak ya? Dari desa terus kita bisa memerangi narkoba nih. Nah Pak, sekarang kan udah ada apa ya? War on Drugs ya, tema besar Badan Narkotika Nasional. War on Drugs atau perang sama narkoba. Di mana narkoba sendiri adalah penjajah tanpa wajah
Jadi siapa saja berperan nih Pak yang paling penting peranannya dalam upaya mengusir bahkan memusnahkan penjajah tanpa wajah ini Pak? Sebelum saya jawab, sebetulnya tadi pertanyaan yang menyangkut masalah berapa yang berani mendeklarasi, kami yakin dalam waktu yang dekat apabila kita dari BNP, BNK maupun dari BNN Pusat selalu mendorong kegiatan ini dan bersinergi dengan Kemendes, Kemendagri maupun pemerintah desa, maka kami yakin bahwa pada tahun 2021 ini akan banyak itu akan mendeklarasikan desa dan keluarga bersinar. Selain itu juga perlu kami sampaikan bahwa kunci daripada desa bersinar ini adanya itu komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, ya, karena menyangkut pendanaan daripada program 4GN yang ada di dalamnya, termasuk itu dalam rangka mewujudkan desa bersinar ini kita memerlukan membangun komitmen, ya, pemilihan desa yang memenuhi kriteria penetapan desa, juga melakukan tim, yaitu tim Pokja, ya, Pokja yang melaksanakan 4GN. Setidak-tidaknya mereka melakukan kegiatan rehabilitasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan. Juga mereka memprogramkan penganggaran pencanangan dan pelaksanaan program. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa ini sangat penting. Tidak cukup dengan kita melakukan hanya KI saja, tetapi peran dari kedeputian lain itu sangat sentral di dalam mewujudkan desa bersinar. Terkait dengan pertanyaan war on drugs, ya, narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Ya, benar Bapak. Siapa saja yang berperan penting dalam upaya mengusir bahkan memusnahkan penjajah tanpa wajah ini? Berbicara tentang penjajah, ya, perlu kita ketahui bahwa perlu kita mengingat kembali kepada sejarah bangsa Indonesia yang pernah tercatat itu ada 6 negara pernah menjajah Indonesia, yaitu Portugis, ya, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Kemudian tahun 1945, ingat tahun apa itu? Tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Yeah. Nah, adapun tujuan negara-negara tersebut yaitu menjajah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan bernilai ekonomis yang tinggi. Namun saat ini penjajahan model baru. Yeah. Betul. Model baru yang dialami di Indonesia adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yeah. Ini sangat masif yang dilakukan, bukan saja dilihat dari persoalan ekonomi, tapi kita dapat melihat permasalahan ini sebagai upaya untuk melemahkan generasi bangsa negara kita, ya, ke depan, ya, lewat peredaran narkoba yang semakin meningkat. Betul. Pengiriman narkoba dari negara Cina dan Malaysia sebagai importir narkoba jenis sabu yang aktif masuk ke Indonesia. Belum lagi di negara-negara dari negara Eropa, Belanda, Jerman, Belgia, ya, sebagai pemasok narkoba jenis ekstasi, happy five, ditambah lagi dengan beredarnya narkotika jenis baru. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Narkotika jenis baru ini sampai saat ini semakin berkembang, yaitu di dunia udah 1047 jenis, ya, saat ini yang beredar. Yang sudah terinvestasi di Indonesia itu ada 83 NPS, dan yang sudah diatur dalam Permenkes itu nomor 2 dan nomor 4 tahun 2021 ada 75 zat baru. Ini berarti masih ada 8 zat baru yang belum diatur. Nah, ini merupakan celah-celah hukum yang selalu dimanfaatkan dari pihak pengedar atau sindikat yang menghindari jeratan hukum, ya. BNN mencatat terdapat 72 sindikat narkoba. Ini data lama, ya, yang beroperasi di Indonesia, dan mirisnya para sindikat yang berhasil ditangkap oleh penegak hukum tidak mengkonsumsi narkotika karena paham dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika.
Artinya pengedar itu belum tentu dia serta-merta mereka itu akan mengonsumsi. Bahkan mereka tidak mengonsumsi. Ini kenyataan yang sudah ada. Indonesia sebagai pangsa pasar yang besar menjadi incaran bagi sindikat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga angka penyalahgunaan meningkat. Tahun 2019 angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,4% untuk pernah pakai, yang artinya sebanding dengan 240 orang dari 10.000 orang. Penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 65 tahun terpapar pernah memakai narkotika, atau sekitar 4,5 juta lah ya, jiwa. Sedangkan untuk setahun pakai, narkoba berada di angka 1,8%, yang artinya 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun terpapar pemakaian narkotika selama 1 tahun terakhir. Belum lagi dengan adanya bonus demografi kalau kita kaitkan, di mana tenaga produktif di tahun 2045 itu mencapai 70% diperkirakan dari jumlah penduduk. Artinya Indonesia harus sekuat tenaga mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif, hingga dapat bersaing dengan negara lain. Tapi kalau kita tidak melaksanakan P4GN ini dengan benar, bisa menjadi bukan bonus demografi, bahkan akan menjadi beban bagi negara Indonesia. Narkoba sebagai penjajah tanpa wajah menjadi musuh bagi bangsa Indonesia dan harus menjadi perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder, serta kerjasama antar negara dalam peredaran gelap narkoba. Oke, baik Bapak. Dan terakhir terakhir. Dalam program Desa Bersinar, Pak, ini kan tadi Bapak juga sebelumnya sempat bilang dibutuhkan komitmen, Pak. Komitmen bersama dalam upaya memerangi narkoba. Hal apa saja yang bisa mendasari suatu desa dapat berkomitmen penuh bahwa masyarakatnya tidak menggunakan narkoba nih, Pak? Ini tentunya harus muncul kesadaran. Kesadaran baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat, di mana permasalahan narkoba ini adalah permasalahan bangsa. Jadi sehingga dari situ, dengan adanya mereka memahami dan merasakan bahwa ini adalah kepentingan negara, tentunya tumbuh itu komitmen. Terus kedua, bahaya dan ancaman. Harus mengetahui bahaya dan ancaman dari penyalahgunaan narkoba. Narkotika ini akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Artinya kita harus tahu, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan KIE, dengan melalui kegiatan KIE, mereka paham tentang bahaya-bahaya apabila melakukan atau mengonsumsi daripada narkotika. Selanjutnya, terakhir tentu berangkat dari Desa Bersinar. Desa Bersinar itu sudah sangat komprehensif kalau menurut kami, karena di situ akan tergambar semua kegiatan yang disinergikan. Tadi dari awal saya sudah bilang, ada kegiatan pemberantasan, ada kegiatan pencegahan, ada kegiatan rehabilitasi, dan juga faktor pemberdayaan masyarakat juga didorong dengan adanya komitmen serta aturan regulasi yang kuat di bawah, sehingga ini bisa akan mewujudkan tujuan besar kita, yaitu menuju Indonesia bersih dari narkoba. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi yang cukup lengkap, Bener Pak, banget, atas pertanyaan-pertanyaan kita. Mudah-mudahan juga harapan Bapak nih soal harapan kita semua soal desa bersih narkoba, terus juga menuju Indonesia bersih narkoba bisa terwujud dan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan waktunya. Dan Sobat Cegah, jangan lupa untuk dengerin CNS Radio dan juga CNS Podcast ya. War on Drugs. War on Drugs. Salam sehat anti narkoba.